Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gede Rizka. Saya dari Prodi PGSD kelas 4B. Saya di sini akan menjelaskan sedikit RPP yang telah saya buat, yakni mengenai mata pelajaran IPS. Di sini saya membuat RPP untuk SD tingkat lanjut, yakni kelas 4 SD, khususnya di semester 1. Nah, karena di sini K13, jadi RPP yang saya buat ini tidak hanya mencakup satu mata pelajaran, namun nanti saya akan memperjelas di mana saja atau bagaimana bentuk pembelajaran IPS dalam tematik. Nah, di sini saya mengambil tema 3 yang berjudul peduli terhadap makhluk hidup. Nah, di sini di tema 3 saya mengambil subtema 1 yang berjudul hewan tumbuhan di lingkungan rumahku. Yakni pelajaran IPS dan mencakup kenampakan alam. Nah, di mana sajakah sebelum saya menjelaskan materi saya, materi IPS yang ada di RPP ini, dan apa saja tema yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran di SD tingkat lanjut. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan di RPP yang pertama ada kompetensi inti. Di sini kompetensi inti berisikan bagaimana pembelajaran itu bisa diterima dan tujuannya untuk apa, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, itu yang K1. Yang keduanya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Yang KI3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan bertanya. Nah, yang selanjutnya ada KI4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis. Nah, di sini guru tidak hanya menjelaskan melalui berbicara atau ceramah, namun juga nanti kita akan menggunakan media untuk mempermudah siswa dalam memahami suatu pembelajaran. Nah, yang B ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini ya ini mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Nah, yang C ada indikator. Siswa dapat mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Nah, tujuan pembelajaran ini apa sih? Dari judulnya kita sudah tahu ya, ini untuk IPS dan kenampakan alam. Nah, pastinya ada tujuan pembelajaran tersebut. Tidak hanya kita sekedar belajar sesuatu. Tujuannya yakni dengan menyimak video, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alam dan kesejahteraan yang ada di lingkungannya. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua, dengan menyimak video, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi. Jadi di sini guru tidak hanya menggunakan gambar lagi ya dan metode ceramah, namun juga menggunakan iptek, yakni seperti video atau poster atau PowerPoint atau Microsoft Word. Nah, yang selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi pembelajarannya yakni kenampakan alam. Kenampakan alam atau bentang alam merupakan bentuk permukaan bumi yang terjadi secara alami. Contoh kenampakan alam yaitu pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yakni metode pembelajarannya. Yang pertama ada kegiatan pembelajaran, ada pendahuluan. Nah, di sini guru membuka pembelajaran di awal, yakni dengan menyapa siswanya, bertanya, lalu guru akan mengabsen satu persatu gitu. Dan di sini juga guru akan menjelaskan sedikit materi yang akan disampaikan nanti. Yang selanjutnya ada inti. Setelah pendahuluan tentunya ada inti ya, tidak hanya dari pendahuluan ke penutup, pastinya ada inti dari pembuka. Nah, intinya nanti di sini guru
mengajarkan siswa dengan menggunakan media yang pertama adalah video. Mengapa menggunakan video? Karena di sini lebih efektif, karena kan cenderung para siswa itu akan cepat bosan, apalagi kalau dengan metode ceramah saja kan. Jika guru hanya menggunakan metode ceramah, tentu siswa akan gampang bosan, mengantuk ya tentunya. Jadi itu tidak kurang efektif, bukan tidak efektif ya, tapi kurang efektif karena akan menimbulkan kebosanan dan siswa juga kurang minat dalam memahami suatu yang dijelaskan oleh gurunya, karena kan setiap anak-anak beda-beda ya. Ada yang mungkin menyukai metode ceramah, namun pasti lebih banyak anak-anak yang senang belajar sambil bermain, atau mereka menggunakan media video ini, metode menggunakan media dalam bentuk video itu kan mereka juga bisa melihat gambar berwarna dan mereka juga mendengarkan penjelasannya. Nah, seperti itu. Lalu setelah inti, di sini ada penutup. Nah, penutup setelah siswa selesai menonton video pembelajaran IPS tadi mengenai alam di lingkungan sekitar rumah. Nah, guru wajib nih bertanya kepada siswa gitu. Bertanya apa yang dapat mereka pahami setelah mereka menonton video tersebut. Atau lebih gampangnya untuk hal-hal kecil itu bisa kita tanyakan agar siswa juga senang belajar. Tidak hanya kita menyuruh tonton video harus dipahami, habis itu tidak ditanyakan. Ini perlu pertanyaan di penutup ya. Di penutup guru bertanya apa yang sudah mereka pahami dari video yang mereka lihat. Nah, seperti itu. Setelah sesi tanya jawab, di sini guru memberikan penugasan. Apa sih tujuan untuk memberikan penugasan kepada siswa? Tujuan guru untuk memberikan penugasan untuk siswa adalah untuk mengetahui, mengukur sejauh mana siswa dapat memahami materi yang sudah diberikan. Nah, setelah memberikan penutupan, di sini juga akan ada evaluasi, penilaian dan evaluasi. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah metode tersebut sudah tepat digunakan untuk anak SD di tingkat lanjut, terlebihnya untuk anak kelas 4. Apakah metode video atau foto ini media yang digunakan sudah cukup bagus atau dapat diterima siswa? Nah, seperti itu. Jadi dievaluasi. Di sini kita bisa melihat, misal nih perkiraan guru minimal siswa itu mendapat nilai 80 dalam penugasan, namun kebanyakan siswa mendapatkan di bawah 80 atau mungkin di bawah 60 ya, atau di bawah 70. Berarti kan di sini siswa sebenarnya tidak bisa menerima pembelajaran dengan metode tersebut. Jadi di sini perlu dievaluasi. Berarti guru mencari ide baru atau menggunakan media baru untuk pembelajaran tersebut. Cukup sekian materi RPP yang saya buat. Bila salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.